Indonesia ini mempunyai fakta-fakta yang menarik. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia. Sampai saat ini terdata ada 17.000 pulau lebih yang ada di Indonesia dan 600 lebih itu merupakan pulau yang berpenghuni. Lalu Indonesia adalah negara dengan suku dan bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Yang ketiga ada Indonesia ini terletak di cincin api atau ring of fire. Jadi di Indonesia ini banyak gunung-gunung yang aktif secara tektonik. Terbuktikan sampai sekarang juga Indonesia selalu ada gunung yang meletus. Lalu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia ini terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Lalu letak geografis Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia. Lalu di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, jadi Indonesia ini letaknya di tengah-tengah silang ya. Jadi pada zaman dahulu Indonesia ini merupakan wilayah strategis bagi jalur perdagangan. PKN ini kan singkat dari pendidikan kewarganegaraan, jadi jelas ya PKN ini mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Lalu PKN ini mengajarkan kita bagaimana sih memahami, memperdalam, serta mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam PKN juga kita belajar tentang bentuk pemerintahan, macam-macam bentuk pemerintahan, bentuk negara, atau dalam singkatnya itu bagaimana sistem birokrasi berlangsung atau bekerja. Dalam PKN ini juga tidak terpaku dalam bagaimana siswa itu menguasai suatu materi, tapi yang terpenting adalah bagaimana menerapkan nilai moral pada diri siswa sehingga menjadi kepribadian yang berakhlak mulia. Karena untuk apa jika ada orang cerdas atau jenius tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia? Lalu dengan belajar PKN juga kita ini jadi tahu jadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Belajar PKN yang sangat penting karena kita berada di negara pluralis Indonesia itu atau beragam suku, budaya, dan bahasa. Jadi bisa dibayangkan ketika kita tidak mengamalkan nilai Pancasila akan terjadinya kekacauan dalam negara itu, yaitu ada konflik antara agama, suku, ras, dan ya seperti itu. Jadi dengan PKN ini kita akan menimbulkan rasa toleransi antar sesama, lalu menimbulkan rasa tanggung jawab. Setelah itu kalau kita gak belajar PKN nanti kita tidak tahu bagaimana sistem birokrasi itu bekerja, ataupun kita tidak akan tahu bagaimana cara membayar pajak atau bagaimana jadi warga negara yang baik. Lalu kita kalau tidak belajar PKN, kita tidak akan tahu bagaimana sih politik itu bekerja. Jadi belajar PKN itu sangat penting. Jadi pentingnya itu apa? Jadi kita bisa toleransi, lalu menghargai pendapat orang lain, dan kita dapat menghargai pendapat orang lain. Terus kita itu jadi tahu bagaimana sistem birokrasi itu berlangsung. Lalu kita juga tahu bagaimana kegiatan politik itu bekerja. Jadi kita tidak buta politik atau kita itu menjadi warga negara yang melek terhadap politik. Perbaiki dari bangsa Indonesia banyak ya, tapi saya akan berfokuskan kepada sistem pendidikan Indonesia ini. Jadi setiap menteri pendidikan berganti, jadi kebijakan kurikulum ini pasti berganti gitu. Efek sampingnya apa? Jadi si peserta didik atau di seluruh Indonesia ini ya menjadi semacam kelinci percobaan apakah si kurikulum itu sukses atau tidak. Padahal uji cobanya saja masih berlangsung mungkin antara 2 atau sampai 3 tahun gitu. Tidak pernah sampai satu menteri mengeluarkan kebijakan lalu menteri berikutnya melanjutkan kebijakan tersebut sampai bertahun-tahun. Itu jarang ya di Indonesia.
pesan untuk bangsa Indonesia ini, ayo kita menjadi warga negara yang maju, dimulai dengan berpikir visioner, lalu kita harus mengurangi sifat konsumtif kita, karena coba bayangkan kita ini terus saja membeli produk gitu, tapi tidak bisa menghasilkan produk itu sendiri gitu. Jadi ya kapan majunya gitu. Tapi selain yang saya sampaikan itu ya banyak sih aspek yang menghambat kemajuan negara ini, diantaranya kurangnya kejujuran gitu, di kalangan orang-orang penting atau pejabat, karena maraknya KKN sampai sekarang, seperti itu sih. Lalu aspek ekonomi juga, di mana masyarakat kita ini terlihat jelas ya kesenjangan sosial yang dialami gitu. Si kaya dan si miskinnya itu masih mencolok. Itu saja yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.